Wida, lanjutin Wida. Oh, kalau gitu saya milih Pak Septi. Silakan dilanjutkan Pak Septi. Dulu, nanti aku gabung. Tadi malas ya terakhir ya? Di rumah. Oh di rumah. Iya. Di rumah saat ini banyak sekali tamu yang datang, tetapi saya tidak kenal. Dan tamu itu sangat merepotkan sekali. Selain minjam uang, tamu itu juga sangat menyebalkan sekali. Banyak permintaan-permintaan yang diminta tamu itu. Tamu. Silakan dilanjutkan Bija. Tamunya yang datang banyak, tapi saya tidak punya makanan untuk menyambut tamu tersebut. Jadi saya suruh saja tamu itu kembali main ke rumah Pak Septi. Ternyata Pak Septi juga tidak diberi makanan. Akhirnya tamu itu pun pulang. Kebetulan tamu itu adalah Bapak Alvin. Ini lanjutannya dari kata apa tadi terakhir ya? Tamu, ya nama Pak Alvin. Ya, Pak Alvin itu adalah seorang pengembala sapi. Pengembala sapi di desa Sri Pendowo yang selalu dilewati oleh Ibu Lina. Lanjut Ibu Lina. Bu Lina terkendala mic-nya Pak. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah melakukan speaking, luar biasa sekali. Jadi kita bisa bercerita tentang kegiatan kita sehari-hari, luar biasa. Beli applause buat kita semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ketiga. Di sini ada, sebelum kita lanjutkan yang ketiga, di sini ada kesepakatan bersama dalam kegiatan webinar. Yang pertama, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang kedua, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang ketiga, jika ada peserta lain yang bicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Yang keempat, mengikuti webinar dengan rasa yang gembira. Ini kesepakatan yang kita buat. Kira-kira ada tambahan ataupun ada yang dihilangkan Bapak Ibu? Cukup Pak. Tambahan Pak, Ya, Tambahan. gimana Pak Septi? jika yang keluar dari truk terkena denda 50.000. Waduh, berat itu Pak Septi. Iya. Yang bayarin nanti sarprasnya Iya. dibandarin. Oke, terima kasih. Pak, nanti dibilang pungli lagi. Aduh. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Berarti sepakat Bapak Ibu ya. Pakat. Pak. Lanjut. Bapak. Apa budaya positif itu? Peserta berpendapat. Jadi saya bagikan linknya, nanti silakan Bapak Ibu mengisi Bapak Ibu ya. Saya kasih waktu 10 menit. Di kolom chat Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu diklik panelet.com-nya. Silakan diklik, dikerjakan. Waktunya saya beri kasih waktu 10 menit Bapak Ibu ya. Adakah yang sudah menjawab? Masih belum ada.
Belum bisa. Buka linknya. Kok linknya? Ya. Story kita ini. Oh, budaya positif. Apa budaya positif itu? Silakan diklik linknya Bu untuk menjawab Bapak Ibu. Kok punya saya kolom chatnya nggak ada ya Pak ya? Bingung saya nih. Nggak di chat Bu, itu di ini Bu, di pandred.com Bu. Nanti itu diklik yang Yang apa Pak? sambil pakai HP, pakai laptop, HP. pakai HP yang ada gambar Message. ya message itu Bu. Coba kirim lagi linknya Pak. Oh, Iya. sampai keluar ya. Info ya? Bukan, nggak ada juga ya. Info akses. Kita sambil sharing belajar bareng Bapak Ibu ya. Ininya iya. Kok tidak ada? Pesan dalam panggilan apa ya? Tak buka, ini adanya bagikan layar, laporkan, setelan, sembunyikan teks. Nggak ada lagi ya? Ini ada yang sudah mengisi budaya yang baik dan pembentukan karakter yang baik dan berkualitas, tapi tidak ada inisiasinya nih. Ini Bu Novi, budaya positif adalah budaya atau kebiasaan baik yang dimiliki seseorang yang memiliki dampak baik bagi dirinya sendiri dan lingkungan. Baik sekali, itu bagus. Bu Erma tadi Pak. Bu Erma yang tidak ada namanya ya. Ya, yang nggak ada namanya. Oke, yang budaya yang baik dan berbentuk karakter Bu ya. Yang berkualitas ya. Ya, terima kasih Bu Irma, bagus sekali nih Bu. Pak Supri kok nggak bisa komen ya? Diklik dia nggak mau. Plus Aku Bu, pakai HP. plusnya tuh Bu, isinya Bu. Ya, Klik plus Bu. Ini Bu Lina, budaya positif memotivasi sikap tanggung jawab, salah satunya mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Ya, saya garis bawahi tanggung jawab. Kemudian yang Bu Erma, yang saya berbicara pembentukan karakter yang berkualitas. Ntar ya, muncul ya. Baik Bapak Ibu, sambil mengerjakan kita lanjutkan kembali. Terima kasih sudah memberikan jawaban tentang budaya positif. Ini ada beberapa yang masuk dalam pembahasan, yaitu dari Bu Lina tentang tanggung jawab, kemudian Bu Erma tentang pembentukan karakter, Bu Novi tentang rasa nyaman dan aman kepada siswanya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali sambil mengisi Bapak Ibu ya, boleh. Kita lanjutkan. Budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan
di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berpihak pada siswa agar siswa itu merasa senang, merasa bahagia, sehingga siswa tersebut dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, di sini kita sebagai guru seyogyanya adalah menuntun siswa agar siswa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya keselamatan di sini adalah siswa selamat dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar karena kemajuan teknologi yang sangat pesat. Maksud dari kebahagiaan adalah apa yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh semua orang, baik orang tua, guru, dan anak, dapat berhasil dengan pendidikan yang baik. Di sini ada jurus 1, ya. Ada 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi ini yang harus kita ketahui. Nanti Bapak Ibu bisa menentukan posisi mana yang paling baik dan ideal untuk guru masa kini. Yang pertama adalah posisi penghukum, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, berkacak pinggang, hukuman verbal atau fisik. Dampaknya, murid jadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita masih melihat posisi guru sebagai penghukum. Jadi dampaknya sangat jelek sekali atau sangat buruk sekali karena murid itu akan menjadi pendendam atau tidak menyukai guru. Ini posisi yang pertama. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru menyatakan hal-hal yang merasakan kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Maksudnya menderita itu bukan guru susah, tapi seolah-olah siswa itu membuat gurunya itu tidak nyaman, sakit, dan sebagainya. Jadi si pembuat masalah akan merasa bersalah. Dampaknya, murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Ini posisi yang kedua. Posisi yang ketiga, posisi teman. Suara ramah, akrab, bersenda gurau, menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Identitas yang tercipta identitas sukses atau berhasil. Namun ini masih dorongan eksternal. Dampaknya, murid akan tergantung pada satu orang atau faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Murid bisa berperilaku baik namun pada orang-orang tertentu saja. Jadi pada posisi kontrol ini, siswa hanya nurut dalam satu guru saja yang dianggap sebagai teman. Nah, posisi ini belum berhasil karena dia hanya tergantung pada seseorang atau satu orang saja. Jadi di posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus mengawasinya. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju.
atau tidak sepenuhnya mandiri. Jadi posisi pemantau ini memperhitungkan konsekuensi atau memberikan suatu hadiah pada posisi jika siswa tersebut berhasil. Jadi posisi pemantau ini belum ideal untuk guru masa kini. Yang kelima, posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi yang disarankan untuk mengontrol murid untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari kontrol ini adalah agar murid dapat merefleksikan dirinya atas tindakannya, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu dan tidak terlalu bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dampaknya, mandiri, murid dapat memecahkan masalah sendiri. Jadi, posisi guru ideal atau guru masa kini harus memiliki jurus. Satu adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini adalah yang diharapkan guru masa kini dalam posisi kontrol manajer, karena dampaknya murid akan mandiri, murid dapat memecahkan masalah sendiri. Jadi posisi manajer seperti ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita menganjurkan untuk murid tidak melakukan bullying atau membuli teman, menindas, melakukan kekerasan. Jadi itu suatu contoh yang memang sudah didengungkan di semua lini pendidikan. Jadi posisi kita kalau bisa jangan sampai ke posisi penghukum, pemantau, dan posisi teman. Karena empat posisi yang lain itu adalah posisi yang tidak menghasilkan siswa yang positif. Solusinya adalah kita harus menuju posisi manajer. Guru saat ini kita harus menuju posisi manajer. Nah, nanti dalam praktikumnya nanti ada teknik dan caranya. Jadi kita harus memposisikan diri sekarang adalah sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, tadi jurus pertama adalah 5 posisi kontrol. Yang jurus kedua adalah kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru harus mengerti dasar-dasar kebutuhan murid atau dasar-dasar kebutuhan manusia. Itu ada 5 Bapak Ibu. Dalam kondisi apa siswa itu, dalam kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Mungkin Bapak Ibu bisa menilai nanti setelah saya uraikan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah merasa diterima. Kebutuhan ketiga adalah kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Apa saja kebutuhannya? Yang pertama adalah bertahan hidup. Misalnya kesehatan, sandang, pangan, papan. Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan pokok manusia yang hidup di dunia. Jadi wajib memiliki kebutuhan ini. Jikalau siswa kita ternyata gelisah dalam kelas, tidak semangat dalam kelas, ternyata ada kendala, dia lagi sakit, atau lagi ada masalah di keluarga, atau lagi ekonominya keluarga lagi tidak ada, itu pengaruh bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Contohnya, keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga di kelas dan teman. Mereka ingin diterima oleh orang lain atau kelompoknya. Sebagai guru, kita harus menerima murid apa adanya, sesuai kodratnya. Karena setiap murid unik, setiap murid memiliki keunikan.
masing-masing. Guru harus bisa menciptakan kesempatan murid untuk berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari di kelas, mungkin kita bisa memantau atau melihat siswa kita menyendiri, tidak bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya merasa tidak diterima oleh kawan, atau merasa dikucilkan, atau tidak memiliki kelompok. Inilah kebutuhan yang harus kita tahu, bahwa siswa itu melakukan tindakan yang tidak baik ataupun menyendiri, itu berarti kebutuhan yang merasa belum diterima. Yang ketiga, kebebasan. Contohnya, murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Memberikan kebebasan bukan berarti membiarkan melakukan apa saja yang mereka mau, namun memberikan kebebasan yang berarti kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, dan memberi kesempatan untuk mencoba hasil yang baru. Jadi kebebasan ini bukan hal yang memberikan kebebasan yang bukan berarti, maksudnya bukan membiarkan saja, tapi memberikan kebebasan untuk menyuarakan pendapat, memberikan kesempatan untuk berkarya, kemudian berkelompok, dan sebagainya. Kebutuhan yang keempat, kesenangan. Bayangkan hidup tanpa kesenangan betapa menyedihkan. Jangan sepelekan kebutuhan akan kesenangan di dalam kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid akan konsentrasi tinggi saat mengerjakan tugas yang mereka sukai. Nah, di sini Bapak Ibu, tugas kita guru masa kini adalah memberikan kesenangan di dalam kelas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif, yaitu menyenangkan siswa. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu bisa melakukan ice breaking, bisa bernyanyi, bisa kerja kelompok, dan sebagainya. Jadi kita membuat suasana kelas menjadi senang. Kebutuhan yang kelima, yang terakhir, penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaiannya dan keterampilannya, didengarkan dan bisa berdampak pada dirinya, bahwa dia merasa dihargai. Mereka diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Jadi dalam hal kebutuhan penguasaan di sini adalah siswa diminta untuk memberikan apresiasi. Guru memberikan apresiasi kepada siswa, bahwa siswa itu bisa, selamat, oke, kamu pinter, baik, kamu sudah terampil. Nah, kita memberikan sebuah aspirasi ataupun ucapan kepada siswa yang memiliki kompeten. Nah, di sini siswa juga akan merasa dihargai, merasa diperhatikan. Baik, tadi kita sudah ada 2 jurus. Yang pertama ada 5 posisi kontrol, yang kedua adalah 5 kebutuhan dasar manusia atau murid. Ini jurus yang ketiga Bapak Ibu, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas Bapak Ibu ya? Keyakinan kelas itu bisa kita lakukan dengan melakukan atau memberikan nilai-nilai kebajikan universal yang meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Jadi keyakinan kelas ini sebagai komitmen anak-anak bagaimana mereka melakukan budaya positif. Nilai-nilai kebajikan ini sebagai dasar pembuatan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya tentang keyakinan kelas pelajaran apa. Nanti dibuat sistem pembuatannya, siswa suruh membuat 1 nilai kebajikan. Kemudian setelah mereka memiliki nilai kebajikan di antara keadilan, tanggung jawab, dan sebagainya ini, kemudian dari siswa itu kita buat bentuk kelompok
Di dalam kelompok itu nanti menentukan satu nilai kebajikan yang akan dijadikan keyakinan kelas. Misalkan ada 6 kelompok dalam kelas itu, berarti kelas itu memiliki 6 nilai kebajikan sebagai keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini sebagai dasar perilaku budaya positif di dalam kelas. Misalkan nanti ada kayak kelas tanggung jawab, ada siswa yang melakukan masalah tidak mengerjakan tugas, jadi ditanya kembali, ingatkah kamu tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Pasti nanti dia ingat, tanggung jawab. Nah, di sini kita akan memberikan siswa itu berpola pikir yang mandiri, bertanggung jawab, dan bisa berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Ini lebih cocoknya bisa dilakukan oleh wali kelas, Bapak Ibu. Oke, untuk jurus keempat, ini adalah praktik tentang bagaimana menangani kasus-kasus dalam kelas atau dalam lingkungan sekolah. Nanti kegiatan segitiga restitusi akan disampaikan rekan saya, Bu Erlis Noviana. Nanti dia akan menyampaikan tentang materi segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nanti ini bagian Bu Novi, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, materi yang sudah saya sampaikan tentang 4 jurus guru masa kini. Bapak Ibu ingat ya, yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Kita harus memilih posisi manajer. Kalau bisa kita menghindari posisi penghukum, pemantau, teman, itu Bapak Ibu ya. Kemudian jurus yang kedua tadi adalah mengetahui 5 kebutuhan dasar. Jadi kita udah tahu nih 5 kebutuhan dasar murid. Siswa itu lagi diam merenung. Nah, kita lakukan langkah dengan segitiga restitusi nanti yang disampaikan Bu Novi. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi nanti kita pasti akan tahu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita buat dengan kesepakatan bersama di dalam kelas, yaitu dengan melakukan atau memberikan nilai-nilai kebajikan universal. Dipilih Bapak Ibu dari tadi tanggung jawab, saling menghormati. Tadi bisa digunakan untuk keyakinan kelas sebagai pedoman mereka melakukan budaya positif. Yang keempat yaitu segitiga restitusi. Itu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu datang dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar sekolah. Baik Bapak Ibu, di sini ada refleksi diri dari hasil belajar kita malam hari ini. Saya harap Bapak Ibu bisa merefleksikan diri tentang materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tentang budaya positif atau 4 jurus guru masa kini yang harus kita miliki guna menuntun siswa kita agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu, ini refleksi diri. Saya akan tunjuk untuk merefleksikan diri kepada Bu Sanitaria. Silakan Bu untuk refleksi dirinya. Iya Pak Supri, terima kasih waktunya. Refleksi diri yang pertama, hari ini saya belajar tentang 5 kontrol kebutuhan siswa. Terus belajar tentang keyakinan kelas. Hal yang paling membuat tertarik pada hari ini adalah saya tertarik Pak bergabung dengan Pak Supriyono. Memang kebetulan teman kelompok saya di guru penggerak angkatan 6. Kemudian Bapak Ibu, salam kenal dari saya. Saya tertarik sekali bergabung di Zoom ini, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Hal tersulit yang terjadi pada saya hari ini ketika saya mau ngisi tadi Pak, yang Bapak kirim linknya di chat. Jadi iya betul. Jadi saya tuh biasa di laptop Pak, ini pindah di HP jadi bingung sendiri nyarinya itu. Ya terus, ya Pak, saya bangga kepada diri saya hari ini ketika bisa berkenalan dengan Bapak Ibu yang ada di
layar ini. Terus saya ingin tahu lebih banyak lagi tentang keyakinan kelas karena saya pun belum mengimplementasikan itu, Pak. Terus satu hal yang ingin saya coba adalah mengimplementasikan dengan cara daring seperti ini. Mungkin. Terima kasih Pak Supri. Luar biasa, dia. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Baik, untuk refleksi yang kedua, tadi ada Pak Rido ya dari SMK Sragi. Hadir nggak ini Pak Rido? Silakan Pak Rido. Pak Rido, adakah? Oke, sekarang Pak Rido kayaknya lagi live ini keluar. Kemudian saya ke Pak Septi deh, Pak Septi. Silakan Pak Septi. Pak Septi. Adakah Pak Septi masih di room? Nggak ada. Sekarang saya ke Pak Alvin dulu lah, Pak Alvin. Ada Pak Alvin? Nggak ada yang setes apa aja tuh Bu Novi? Ya Pak. Coba tuju Bu Novi siapa ya? Coba Ibu Lesdi, Pak. Bu Lesdi ya? Oh iya Bu Lesdi, silakan Bu. Bu Lesdi masih mendengarkan? Oh lagi nggak mendengarkan nih Bu. Oke, sekarang saya minta ke Pak Rian. Pak Rian ada nggak Pak Rian ya? Dari SMK Yaditama. Pak Rian. Pak Rian. Halo Pak Rian. Pak Rian sepertinya terlempar, Pak. Mungkin kendala sinyal, Pak, malam hari ini. Oh iya. Ke Bu Erma, ada Bu Erma? Halo Bu Erma. Bu Erma, adakah Bu Erma? Ya ada Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, silakan Bu. Baik, untuk hari ini saya belajar tentang jurus-jurus nih Pak. Jurus-jurus yang luar biasa jurus-jurusnya. Kemudian yang kedua, hal yang paling membuat tertarik pada hari ini adalah ternyata kita mendidik anak itu ada berbagai cara supaya anak itu bisa belajar dengan menyenangkan di kelas gitu Pak. Ya. Kemudian hal yang ketiga adalah yang tersulit yang terjadi pada hari ini ketika anak-anak itu tidak mau belajar di kelas kita. Jadi kalau kita datang itu anak-anak merasa tidak senang gitu Pak kalau kita datang. Itu yang membuat sangat tersulit. Keempat, saya bangga kepada diri saya hari ini ketika anak-anak itu menjadi anak-anak yang mandiri, yang nantinya setelah lulus mereka bisa berkompetensi di luar. Yang kelima, saya ingin tahu lebih banyak tentang ya jurus-jurus tadi Pak. Ibu, Ya. jurus-jurus 3 jurus tadi mudah-mudahan bisa saya kuasai kalau misalnya saya nanti mendidik siswa gitu di kelas. Yang keenam, satu hal yang ingin saya coba adalah jurus manajer tadi Pak. Ya, bagus Bu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Luar biasa ya. Bagus sekali Bu Erma. Mudah-mudahan menjadi guru yang
yang dikangenin oleh siswa, yang disukai oleh siswa Amin. dengan cara apa? Amin. Kita yang harus kita lakukan adalah kita harus berpihak pada murid, selalu berpihak kepada murid. Bagaimana suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, itu adalah inovasi dalam pembelajaran. Jadi mengapa siswa kita tidak suka dengan kita? Karena posisi pembelajaran yang kita sampaikan adalah posisi monoton atau konvensional. Jadi saat ini kita harus berinovasi, harus membuat sebuah terobosan bagaimana siswa itu senang pada kita atau menyambut kita dengan rasa yang gembira, Bapak Ibu. Jadi nanti ada ilmunya Bu Irma, nanti Bu Irma, nanti kita berbagi Bu Irma. Itu pengen belajar dengan ilmunya itu Pak. Ya. Oke, kita beri plus untuk Bu Irma. Oke, satu lagi saya pengen ke ini deh, apa, Bu Nelly, stay nggak Bu Nelly ini ya? Sepertinya Ibu Nelly belum. Hadir, Pak. Oh, hadir. Alhamdulillah. Bu Nelly. Silakan Bu Nelly. Silakan. Iya, Bu. Pak. Hari ini saya belajar tentang budaya positif, Pak. Hal yang paling membuat tertarik pada hari ini, saya memahami kemauan siswa, Pak. Jadi saya banyak belajar, Pak, untuk cara memahami siswa itu seperti apa. Ya. Yang ketiga, hal yang tersulit yang terjadi pada saat ini ketika cara menegur siswa yang baik itu pas melakukan kesalahan itu seperti apa sih, Pak? Saya takut, Pak, kalau mau negur-negur siswa, Pak. Yang keempat, saya bangga kepada diri saya ketika saya itu bisa memahami kemauan siswa. Oh, siswa ini maunya prakteknya yang seperti ini, begitu, Pak. Nomor yang kelima, saya ingin tahu lebih banyak tentang percaya diri dan tanggung jawab. Suatu hal yang ingin saya coba yang manajer, Pak. Bagus Bu. Terima kasih, Baik, Pak. baik, terima kasih Bu Nelly. Memang Iya, Pak. saat ini yang harus kita lakukan adalah posisi manajer, Bapak Ibu ya. Nanti ada Bapak Ibu cara melakukan atau praktik tentang manajer itu nanti di poin segitiga restitusi. Jadi intinya sebelum melakukan segitiga restitusi kita harus mengetahui 3 jurus tadi Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi pada posisi-posisi ini kita harus mengetahui kebutuhan siswa, kemudian 5 posisi kontrol, posisi yang ideal adalah manajer. Itu wajib untuk guru masa kini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pasti tahu tentang kejadian membuli ya, kemudian mengejek temannya dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang sangat merusak karakter siswa tersebut. Jadi kita harus menghindari posisi kontrol penghukum Bapak Ibu, karena posisi ini sama halnya kita mempraktekkan bullying ya, saling membuli, itu sudah dilarang Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih luar biasa malam hari ini bisa memberikan refleksi tentang materi yang saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa menggarisbawahi makna daripada yang saya sampaikan. Makna intisari yang saya sampaikan adalah tujuannya adalah kepada murid dan kepada murid, karena murid ini adalah tujuan kita utama. Bagaimana kita membuat murid bahagia, membuat murid senang dalam pelajaran yang kita sampaikan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti kegiatan webinar ini, dan selanjutnya kegiatan tentang yang keempat jurusnya, yaitu segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kenalkan Bu Sanitaria, ini Bu Herlis Noviana yang rekan kita juga Bu, ini CGB 6. Oh iya, satu angkatan ya Ibu ya. Satu angkatan Ibu. Satu Kami- sekolah ya Bu ya. Kami Ya. satu sekolah tetapi beda kelompok. Saya Oh, gitu. A16. Iya, kebetulan saya juga satu sekolah ada 2 juga kayak Ibu. Ya. Ya, ini Saya tadi kita belum kenalan loh Pak. Saya kasih Ya. waktu kenalan sebentar boleh ya Pak? boleh. Boleh Ibu, boleh. Silakan. Baik, Kita saling berkolaborasi. Assalamualaikum. Iya Ibu.
Bapak Ibu, saya juga CGP Angkatan 6, satu kelompok dengan Pak Supri. Kebetulan tempat saya bertugas di SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Waisulan. Main-main ke sini, Bu. Ke Waisulan. Ibu, Waisulan tidak banjir ya, Bu? Alhamdulillah jauh, Bu. Kita agak di darat. Oh ya. Iya, turut berduka cita untuk apa namanya saudara-saudara yang terkena banjir di daerah Jatipuro dan Sidomulyo. Alhamdulillah kalau tempat Ibu jauh dari banjir. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka diberikan ketabahannya, Bu. Amin. Ya, mudah-mudahan. Oke, baik. Terima kasih Bu Sanitaria. Mudah-mudahan Ibu juga semangat. Nah, kita harus semangat merubah. Kita harus semangat berubah, bergerak, menggerakkan. Oke, dari saya cukup sekian. Akan dilanjut oleh rekan saya, Ibu Erlis Noviana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu kepada Bapak Supri malam hari ini sudah memberikan materi yang sangat bagus. Ya. Baik, saya akan melanjutkan estafet materi dari Bapak Supri tentang 4 jurus guru masa kini atau guru masa depan. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Saya izin off kamera ya Bapak Ibu karena sinyalnya tidak mendukung, takut saya terlempar kalau menggunakan kamera juga. Sinyalnya kecil. Ya, Bu. Sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Layarnya? Bu, ya sudah. Sudah, baik. Baik, budaya positif yang kita sampaikan pada malam hari ini yang terkandung di dalam 4 jurus guru masa kini. Tadi Bapak Supri sudah menyampaikan bahwa jurus yang mesti dimiliki oleh guru masa kini adalah 5 posisi kontrol, kemudian 5 dasar kebutuhan murid, dan keyakinan kelas. Bapak Ibu, baiknya memang kita untuk menerapkan budaya positif di kelas ini, kita membuat keyakinan kelas. Selain kita memiliki pribadi dari 5 posisi kontrol dan mengetahui 5 dasar kebutuhan, keyakinan kelas ini sebaiknya kita bicarakan dengan siswa. Tadi Pak Supri sudah menyampaikan bahwa untuk membuat keyakinan kelas kita buat kelompok-kelompok, kemudian kita berikan nilai-nilai kebajikan dan kesepakatan nilai kebajikan mana yang akan menjadi keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas inilah yang nantinya akan menjadi tolok ukur atau menjadi batasan terhadap pemberlakuan siswa di kelas, supaya budaya-budaya positif yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan bisa mereka laksanakan dengan senang hati, dengan gembira, ikhlas, dan merdeka lahir batinnya. Baik, tadi ada beberapa ibu yang bertanya, seperti Bu Erma ya. Bu Erma tadi menyampaikan, saya ini kok datang ke sekolah, siswa merasa tidak senang terhadap kita. Apa masalahnya? Nah, mungkin dengan materi segitiga restitusi malam hari ini bisa mendapatkan pencerahan. Selanjutnya Bu Nelly juga tadi, bagaimana Pak, saya itu menegur kesalahan siswa kok takut ya? Nah, seperti itu. Ibu Nelly nanti setelah memahami segitiga restitusi pasti tidak akan takut atau segan atau tidak enak hati untuk menegur kesalahan siswa. Kemudian Ibu Erma dan Ibu Nelly sepertinya punya keinginan sama, yaitu ingin memiliki jiwa atau ingin mendalami atau mengilhami dari 5 posisi kontrol bagian kelima, yaitu manajer. Pada dasarnya Bapak Ibu,
kita sebagai seorang pendidik atau pemimpin pembelajar itu memang arahnya, goalnya harus mampu memiliki sikap, sifat, tindakan sebagai seorang manajer. Tetapi apakah sikap dan tindakan seorang manajer dari 5 posisi kontrol itu bisa langsung kita terapkan ke lapangan? Terkadang kita merasa berat. Ada siswa misalnya kita beri keleluasaan atau kita ketenangan, misal kita bersikap sebagai teman, malah ngelunjak, nah kayak gitu. Terus kalau kita hukum, pasti nanti akan timbul rasa trauma. Kemudian kalau misalnya kita terapkan pemantau, kita beri reward, kita beri hadiah, dia akan merasa tergantung. Lalu untuk menerapkan sikap manajer ini, apakah semudah membalikkan telapak tangan? Pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu itu bisa kita lakukan secara pelan-pelan dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi yakni proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk bermasalah atau untuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah tulisan si Cheosung Goshen pada 1996. Jadi kita akan mendudukkan siswa atau kita akan mendudukkan murid itu sebagai seseorang yang berpikir, ya, seperti apa sih yang mereka inginkan dirinya, atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya di sini kita akan mencoba menanamkan sikap-sikap kebajikan. Nah, restitusi itu dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau kita memberikan tawaran itu, pasti di dalam diri siswa akan ada banding di dalam dirinya, di dalam hatinya untuk memberikan sebuah keputusan. Artinya dia akan memberikan keputusan yang dia lakukan itu dari dalam dirinya, bukan dari karena siapa atau dipaksa oleh siapa. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini restitusi ini akan melihat dirinya sendiri. Saya ini melakukan kesalahan, benar atau enggak ya? Nah, seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dengan adanya restitusi, seorang siswa atau murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, dia akan memiliki dasar atas tindakannya. Kenapa saya harus memukul teman saya? Kenapa saya harus berkata kasar kepada guru saya? Kenapa saya kok tidak dihargai di kelas ini? Nah, ini adalah langkah-langkah restitusi. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi ini sifatnya untuk membentuk karakter yang pelan-pelan tapi berakar. Nah, karakter yang diharapkan adalah karakter budaya positif. Kemudian, restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi ini sifatnya tidak menghukum, tetapi memberi solusi terhadap masalah yang sedang ada. Kemudian, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya, dengan adanya restitusi ini, seorang siswa yang melakukan kesalahan yang awalnya mungkin akan keluar dari kelompoknya bisa diterima kembali. Nah, inilah manfaat-manfaat adanya restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh keyakinan. Maka untuk menggunakan restitusi ini kita harus terlebih dahulu membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelaslah itu yang nanti akan menjadi batasan atau nantinya yang akan kita konfirmasi. Ini contohnya Bapak Ibu,
Mungkin Bapak Ibu sebenarnya secara tidak langsung sudah membuat keyakinan kelas, namun pertanyaannya, Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas atau aturan di kelas, sudahkah Bapak Ibu duduk bersama dengan para siswa? Artinya, saya sebagai seorang pendidik, apa yang harus dilakukan dan harus saya lakukan untuk siswa saya. Kemudian, siswa saya itu harus mentaati atau meyakini apa di dalam kelas. Jika Bapak Ibu belum duduk bersama, berarti kita belum bisa memenuhi kebutuhan siswa yang disampaikan oleh Pak Supri, yaitu 5 dasar kebutuhan siswa, yakni mereka ingin dihargai atau merasa diterima di kelas. Nah, berarti kalau kita belum mendudukkan, kita belum duduk bersama untuk membahas keyakinan, kita belum bisa dikatakan menerapkan atau memenuhi kebutuhan dasar siswa. Adakah Bapak Ibu yang seperti ini? Silahkan Bapak Ibu jawab sendiri. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Sebenarnya untuk praktik segitiga restitusi ini implementasinya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu saya sampaikan slide-nya. Jadi bentuk segitiga restitusi itu seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita baca dari bawah, kemudian naik ke atas dari sebelah kiri dan turun ke bawah dari sebelah kanan di layar Bapak Ibu. Yakni langkah pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan, kita bisa menggunakan clue supaya permasalahan-permasalahan di kelas itu bisa diselesaikan. Nah, ini adalah suatu parameter untuk menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak atau Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, mungkin terkait dengan pertanyaannya Bu Erma, kenapa ya setiap saya datang, kok siswa ini tidak senang terhadap kita? Ibu Erma mungkin bisa menggunakan restitusi pada bagian menstabilkan identitas ini, bertanya langsung kepada siswanya. Gitu. Kenapa nak kalau bertemu ibu kok sepertinya ketakutan seperti itu? Kemudian jika mereka sudah pasti mereka akan menyampaikan Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan kata-kata yang baik, kemudian kata-kata yang halus, pasti mereka akan bercerita. Karena saya berpengalaman seperti itu Bapak Ibu. Ternyata selama ini saya belum bisa memenuhi secara penuh kebutuhan dasar siswa saya. Sering sekali saya tidak memberikan kesenangan terhadap mereka. Jadi sudah fokus ngajar dan mengajar. Apalagi karena saya berpikir pelajaran produktif itu adalah pelajaran yang harus memiliki kompetensi yang kuat. Maka jarang sekali saya memberikan ice breaking, kemudian bersendaugur atau memberikan senyum ramah. Ternyata mereka takut dengan saya, merasa bahwa saya ini guru yang paling galak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan dengan memberikan ice breaking, kemudian sering memberikan senyum, kata-kata yang halus, mereka menjadi terbuka dengan saya. Bu, kalau mengajar seperti ini loh Bu, jangan yang seperti sebelumnya. Mungkin nanti Bu Erma bisa mencoba menerapkan pola segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas ini terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya,
Guru bisa melakukan pertanyaan atau pernyataan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kalau kita menyelesaikan permasalahan, misal siswa melakukan pelanggaran, kita bisa menggunakan kata-kata atau pertanyaan ini. Jangan sampai langsung kita tembak gitu kan. Mengapa kamu melakukan ini dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak akan langsung merasa takut atau merasa bersalah sehingga dia menjadi minder dan cenderung tidak percaya diri. Jadi kita coba validasi kebutuhannya apa. Salah satunya lagi, kamu pasti punya alasan melakukannya. Jadi setiap siswa, setiap individu, manakala dia melakukan kesalahan, pasti dia punya dasar. Nah, ini yang perlu kita validasi. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Jadi, yang penting bagi kamu itu apa sehingga kamu melakukan pelanggaran seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misal dia melakukan kesalahan yang melanggar keyakinan kelas, kita harus memberikan kata-kata yang sifatnya membangun dia juga. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ini adalah salah satu penyelesaian kasus anak yang berantem. Seperti halnya saya pribadi mengajar di tingkat SMK dengan usia siswa yang remaja itu masih labil. Kadang ada yang bertemu temannya dilirik dikit sudah emosi atau bahasanya nyolot, ngegas, akhirnya berantem. Nah, kata-kata seperti ini bisa kita sampaikan kepada siswa untuk kebutuhan validasi. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada siswa-siswa kita manakala mungkin hari ini dia melakukan kesalahan, terlambat datang, dan lain sebagainya. Bisa kita berikan kata-kata yang seperti ini untuk memvalidasi kebutuhan. Kemudian, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, apabila kita sudah membuat keyakinan di kelas, maka keyakinan inilah yang akan kita konfirmasi kepada siswa sebagai bentuk penanaman karakter, yaitu penanaman karakter dan budi pekerti yang positif. Kita bisa langsung saja menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Misal ada kasus bullying, sehingga ada salah satu korban, itu bisa saja terjadi pada kelas kita. Maka keyakinan kelas itulah yang nantinya akan menjadi tolak ukur atau menjadi solusi terhadap masalah-masalah di kelas. Jika tadi Ibu Nelly, saya takut loh mau menegur kesalahan siswa. Nah, Ibu Nelly bisa saja langsung menanyakan keyakinan kelas terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Tinggal ditanyakan saja, apa keyakinan kelas kita jika kamu mengalami atau menjalani kesalahan atau melanggar peraturan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, seperti itu bisa kita sampaikan kepada mereka. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu bisa saja kita sampaikan. Nah, demikianlah untuk praktik segitiga restitusi. Jika seperti ini, pasti kelas akan jauh dari masalah tidak disukai siswa, kemudian siswa merasa takut pada diri kita, karena sebagai seorang pembelajar kita sudah berusaha memenuhi 5 dasar kebutuhan, yaitu tadi disampaikan bertahan hidup, merasa diterima, atau bahasanya memanusiakan manusia. Kemudian kita beri mereka kebebasan, seperti hal yang disampaikan Pak Supri, bahwa kebebasan itu bukan kebebasan tanpa terbimbing. Kebebasan ini tetap harus kita bimbing. Kemudian kesenangan, jika mereka merasa senang, insya Allah mereka akan nyaman, bahagia ketika mereka belajar. Kemudian penguasaan itu memang apabila kita berikan kepada mereka, mereka akan sangat bahagia karena sebuah keterampilan atau yang lainnya. Nah, inilah segitiga restitusi Bapak Ibu.
yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran oleh kita sebagai seorang pembelajar, bisa kita terapkan. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Bu, berarti kalau menghukum siswa itu tidak boleh dong? Menghukum yang seperti apa? Seperti itu kan pertanyaannya. Apabila kita sudah membuat keyakinan kelas dan kita kembali ke konsekuensinya, maka mereka akan menjalani konsekuensi itu tanpa adanya unsur paksaan. Karena dia meyakini bahwa keyakinan kelas telah saya langgar, seperti itu. Dan praktek budaya positif ini menurut saya pribadi memang sangat-sangat bagus, dan saya juga mengakui bahwa untuk menerapkan 4 jurus jitu atau 4 jurus guru masa kini ini tidak semudah membalik telapak tangan. Namun Bapak Ibu, dengan kita mengetahui ini, mudah-mudahan kita bisa mulai bertransformasi, berubah dari guru yang mungkin tidak menghargai siswa, kita lebih menghargai. Kemudian siswa yang mungkin dengan kita merasa tidak nyaman dalam proses pembelajaran, mereka akan lebih merasakan kenyamanan. Demikian untuk materi segitiga restitusi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Namun di sini Bapak Ibu, yang perlu digarisbawahi adalah saya tidak bermaksud mengajari, tetapi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merubah mindset dan pola pikir kita, memandang bahwa siswa adalah objek kita, tetapi siswa lebih kita hargai, kita lebih menjadi seorang pendidik yang sifatnya menuntun, mengajak, mendampingi mereka sehingga mereka bisa sampai pada gerbang kebahagiaan dan kesuksesan serta bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dari Bapak Ibu. Silakan jika ada tanggapan, saya persilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Bu, ambilin video restitusi, Bu, langsung ke video. Oh ya, mungkin saya bisa menampilkan, saya pernah mencoba mempraktikkan segitiga restitusi ini pada kelas saya, Bapak Ibu. Kebetulan saya adalah seorang wali kelas di kelas 11 TKJ 1. Itu adalah ada seorang siswa yang sebenarnya dia merasa terbuli di kelasnya. Dan ada beberapa laporan guru yang mengatakan bahwa siswa ini cenderung diam dan tidak aktif. Nah, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Mungkin bisa dilihat di video saya. Namun saya akan coba play atau saya kirim linknya di chat aja ya Pak Supri. Soalnya takutnya suaranya, tadi dicoba ada suaranya, ketika saya play tidak ada suaranya. Bapak Ibu bisa mendengarkan suaranya? Suara video? Bisa? Nggak ada. Nggak itu. Makanya saya coba kirim ini ya Bapak Ibu. Linknya ya. Nanti Bapak Ibu peserta webinar bisa untuk play sendiri. Nah, ini link videonya. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe channel saya ya. Saya punya channel yang isinya tugas-tugas dari kegiatan CGP ini. Untuk yang lain materi-materi ataupun tutorial sebenarnya ada, tapi saya belum sempat upload karena channel satunya itu saya lupa password. Itulah kelemahan saya Bapak Ibu, terlalu banyak password sehingga lupa. Mungkin atau saya play di sini sambil diceritakan ya Pak Supri ya, gimana sebenarnya video saya ini untuk menangani siswa yang kasus bullying. Singkat aja Bu ya. Singkat aja ya. Nah ini, nih Bapak Ibu mungkin bisa melihat dari tayangan video ini adalah
siswa di hadapan saya, dan siswa di hadapan saya ini adalah objek siswa yang terkena kasus bullying. Teman-teman di SMK Negeri 1 Ketapang mungkin tidak asing dengan wajah ini. Ini adalah siswa di kelas 11 TKJ 1 atas nama Lita Yodia. Mungkin yang mengajar di kelas tersebut bisa memahami. Setelah saya lakukan segitiga restitusi, langkah pertama yaitu stabilkan identitas. Saya coba tanya anak ini, kenapa kamu di kelas kok tidak diterima? Bahkan ketika mencari tempat PKL pun tidak punya kelompok, tidak ada siswa yang mau berkelompok dengan kamu. Ternyata anak ini merasa bahwa, Bu, saya di kelas itu merasa tidak dihargai. Jadi seperti tidak ada teman yang mau dekat dengan saya. Saya tanya, pasti ada sebabnya manakala kamu tidak disukai oleh teman-temanmu di kelas. Selanjutnya saya melakukan validasi terhadap siswa lainnya atau teman-temannya, dan ternyata siswa lainnya itu memberikan jawaban bahwa Lita ini, Bu, kalau diajak ngomong suka ngegas, nyolot, dan lain sebagainya. Ternyata si Lita memang saya tanyai kembali bahwa, Bu, saya itu ngegas dan nyolot itu karena saya tidak merasa suka dengan mereka, karena mereka itu tidak menyukai saya. Jadi seperti miss gitu, Bapak Ibu ya. Nah, temannya itu tidak merasa tidak menyukai dan dia pun merasa tidak disukai. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang harus kita ketahui. Ini adalah bentuk-bentuk validitas siswa atau menstabilkan identitas. Setelah saya konfirmasi kedua belah pihak antara teman-temannya di kelas dengan Lita Yodia sendiri, kemudian saya validasi bahwa saya sampaikan kepada siswa di kelas kebutuhan seseorang itu adalah harus saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti di antaranya. Kemudian si Lita saya tarik di depan kelas, saya hadapkan di depan teman-temannya, dan Lita Yodia saya tanyain, apakah kamu mau berubah untuk bisa menghargai temanmu, berbicara yang halus, tidak nyolot, tidak ngegas. Dan ini nangis loh Bapak Ibu ketika saya tanyain itu, dia sempat keluar air matanya gitu karena mungkin sedih gitu. Tapi setelah dia cerita antara teman-teman di kelas dan dia sendiri, akhirnya kita membuat keyakinan bahwa saling menghormati itu penting di sekolah. Kemudian Lita Yodia juga berjanji akan berusaha bergabung dengan teman-temannya. Kemudian kalau berbicara tidak ngegas, saling menghargai. Nah, ini video terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir itu dia mau makan bareng siang hari. Tadinya nggak pernah mau, makan sendiri, nggak nawarin temannya juga sama seperti itu. Jadi udah kayak bukan teman, padahal mereka udah berteman setahun setengah. Nah, ini ending